kawasan ini terdapat sebuah kampung yang seluruh penghuninya merupakan orang Indonesia. Bawa semua. Anakku ada 3, bawa ini semua. Semua di sini, homeschooling di sini. Ojo lali disubrek ya. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali di channel ini. Pada kalian semua yang sentiasa bantu support dukung jika channel ini jutaan terima kasih ucapkan. Oke, buat kalian yang baru yang masih belum gabung, ayolah bantu dengan tekan butang subscribe. Kerana subscribe itu kan gratis aja lah geng. Oke lah, seperti biasa, sebelum mula, ingin mendoakan buat sesiapa saja yang tengok dan tonton video kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang luar biasa, tidak akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan, dimakbulkan setiap impian dan buat saudara kita di Palestina. Semoga Allah sentiasa merahmati mereka dari segenap sisi Allah, insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke lah, hari dah nak react satu lagi video daripada channel Gen 62. Kali ini kita melihat luar biasa, katanya Afrika rasa Indonesia. Wow, gitu. Wow, ada perkampungan orang Indonesia di tengah kota Cape Town, Afrika. Jom kita nak tengok macam mana agaknya kampung orang Indonesia di Cape Town. Okey, tanpa buang waktu, yuk let's react. Yuk. Okey, dah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. DS1, ternyata populasi terbesar orang Indonesia di luar negeri bukan cuma di Suriname maupun Kaledonia Baru. Ada sebuah daerah di Afrika Selatan yakni Cape Town. Di kawasan ini terdapat sebuah kampung yang seluruh penghuninya merupakan orang Indonesia. Bawa semua. Anakku ada 3, bawa ini semua. Semua di sini, homeschooling di sini. Anak suami juga ada, tinggal sama. Sebelum kita menelusuri lebih lanjut bagaimana sejarah orang Indonesia bisa sampai kemari, kita bahas dulu tentang Cape Town, Afrika Selatan. Cape Town adalah kota terbesar kedua yang terletak di Afrika Selatan. Kota ini terkenal dengan pemandangannya yang memukau dan gaya hidup yang semarak. Cape Town merupakan pelabuhan besar di pinggir Samudra Atlantik dan menjadi ibu kota khusus legislatif. Sedangkan Pretoria merupakan ibu kota eksekutif dan judikatif. Ibu kotanya adalah Bloemfontein. Salah satu fakta menarik Cape Town adalah kota ini sangat multikultural karena dijadikan sebagai tujuan utama para imigran dan ekspatriat untuk tinggal di Afrika Selatan. Kota ini dikembangkan oleh perusahaan Hindia Timur Belanda pada abad ke-17. Ini bertujuan sebagai stasiun pasokan untuk memenuhi kebutuhan kapal-kapal Belanda yang berlayar ke timur jauh dan India. Cape Town tumbuh dengan cepat dan satu-satunya kota yang menjadi pusat budaya dan ekonomi utama koloni Belanda di Afrika Selatan. Cape Town adalah kota terbesar sekaligus dijuluki kota warna-warni di Afrika Selatan. Kota warna-warni. Di kawasan Bokap inilah wajah-wajah orang Indonesia dan Melayu bisa kamu jumpai. Mayoritas orang Indonesia di sini beragama Islam dan memiliki kuliner mirip seperti di Indonesia. Yang paling dikangenin adalah makanan. Itu paling banget, apalagi yang namanya bakso. Gue cinta banget sama bakso, ayam, rujak. Bokap terletak di lereng Signal Hill Cap yang merupakan salah satu rumahnya warna-warni tertua di Cape Town. Menariknya, sebagian besar penghuni kampung ini adalah para imigran Melayu dan Indonesia. Kabarnya kawasan pemukiman ini menjadi bagian dari perjalanan sejarah kemerdekaan Indonesia. Bagaimana orang-orang Indonesia bisa tinggal di sini? Berikut ulasannya. Gimana kesan dan kesan berada di sini, Mbak? Alhamdulillah. Kadang-kadang sedih sih kalau kangen sama keluarga, enak. Nggak ada macet, polusinya nggak terlalu parah kayak di Jakarta atau kota-kota besar lainnya. Itu yang bikin gue nyaman banget tinggal di Cape Town. Kalau ini adalah hasil dari reklamasi pantai. Cantik, Cape Town ini kayaknya bersih gitu ya. Itulah pertama kali dia melemparkan jangkarnya Ian van Riebeeck. Awal berdirinya Kampung Bokap. Kampung Bokap. Bokap gue tuh. Ini warnanya itu. Keren banget warna-warni rumah-rumahnya. Awal mula kehadiran orang Indonesia di Bokap karena dipengaruhi oleh kolonialisme Belanda. Kebanyakan orang Indonesia yang menempati kampung ini adalah para budak atau pekerja yang hendak dipekerjakan oleh Belanda. Mereka dibawa oleh penjajah Belanda pada tahun 1653 ke Afrika Selatan. Salah satu orang Indonesia yang dijadikan budak pertama oleh Belanda di Cape Town adalah Abraham van Batavia.
Saat membawa orang-orang Indonesia ke Cape Town, Belanda mengubah nama mereka berdasarkan bulan kelahiran atau asal daerahnya. Ada yang bernama Bambang van Java, Desember van Bale, August van Makassar, dan banyak lagi lainnya. Dilansir dari Cape Town History, Kampung Bokap awalnya merupakan sebuah tanah kosong yang dibeli oleh seseorang bernama Jan de Waal. Ia membeli lahan ini sebagai tempat tinggalnya. Pada awalnya, orang-orang Indonesia yang tinggal di sini menyewa sebuah rumah kecil yang disebut Hurguwisches yang mereka sewa dari pihak pengembang. Pada tahun 1834, pihak pengembang mulai membangun rumah ini di Bokap yang kemudian ditawarkan pada para imigran. Hingga akhirnya, Bokap berubah menjadi kampung Melayu, di mana para penduduknya banyak yang berprofesi sebagai penjahit, pengrajin, tukang bangunan, hingga nelayan. Kampung ini kemudian dikenal dengan sebutan Cape Malay. Saat ini, wilayah Bokap tak hanya dihuni oleh masyarakat dari rumpun Melayu, tetapi juga penduduk asli Afrika dan India. Diperkirakan saat ini terdapat 200.000 orang Melayu yang dulunya berkebangsaan Indonesia. Adat istiadat dan kuliner Indonesia di Kampung Bokap. Uniknya, beberapa adat dan budaya asli Indonesia masih dipertahankan di kampung ini. Di antaranya dari segi makanan, di mana warganya kerap membuat sambal, kari, dan juga bubur. Sejumlah bahasa atau kosakata dari bahasa Indonesia juga masih digunakan di Bokap, seperti terima kasih atau terima kasih, kamar mandie atau kamar mandi, boka yakni buka, berkalahi atau berkelahi, dan masih banyak lagi. Tak hanya itu, mayoritas penduduk Bokap menganut agama Islam. Bahkan sejumlah masjid kini telah banyak berdiri di sini. Salah satunya adalah Masjid Al-Awwal yang dibangun pada 1794 dan menjadi masjid pertama di Kampung Bokap. Ini kayaknya Prince apa namanya, lupa dah. Keberadaan makam Imam Abdullah Qadi Abdus Salam. Abdullah Qadi. Salah satu bukti kuat tentang keberadaan orang Indonesia di Bokap adalah adanya makam Imam Abdullah Qadi Abdus Salam yang berasal dari Tidore, Maluku. Imam Abdullah adalah pangeran kerajaan Tidore yang menjadi salah satu tahanan politik semasa Belanda menjajah Indonesia. Ia dibuang Belanda ke Cape Town pada 1780. Selain menulis buku yang menjadi referensi utama Muslim di Cape Town, pria yang mendapat julukan Tuan Guru ini juga sempat membangun sekolah Islam pertama di Bokap yang murid-muridnya terdiri dari anak-anak para budak dan anak kulit hitam. Imam Abdullah menjadi salah satu dari 3 imam besar yang sangat dihormati di Cape Town. Para ulama gitu, ilmuwan. Bokap, kampung warna-warni. Bokap. Ini yang buat Kampung Bokap ini nampak menarik gitu karena warna-warna yang penduduknya yang berasal dari striking Indonesia, banget. Kampung Bokap juga menarik perhatian warga dunia. Dengan mengusung arsitektur bergaya Cape Dutch dan George, para penduduk Bokap mengecat rumah mereka dengan cat warna-warni yang menyegarkan. Warnanya nggak sekata gitu sebagai kan. salah satu tempat paling warna-warni di dunia. Keunikan yang dimiliki oleh Kampung Bokap akhirnya menjadi daya tarik tersendiri untuk wisata baru di Cape Town, Afrika Selatan. Kalau di Indonesia juga ada di Malang kan? Para warga Bokap bukanlah sembarangan. Warna-warni cat rumah mereka adalah sebagai penanda bahwa rumah ini sudah ada yang punya dan juga melambangkan sebuah kebebasan. Para penduduk bebas mengecat rumah mereka dengan warna apa saja sesuai dengan kesukaan mereka. Jika rumah mereka dijual dan pemiliknya berubah, biasanya warna cat rumah juga akan diubah sesuai dengan pemilik baru. Jika ditemukan rumah bercat putih, itu menandakan bahwa rumahnya disewakan. Warna-warna rumah di Bokap sangat instagramable dan menjadi incaran turis untuk berkunjung kemari. Bagus buat foto-foto Di guys. Bokap juga bisa melakukan walking tour yang menikmati keindahan Table Mountain, wisata kuliner, wisata sejarah, dan juga wisata belanja. Wah, bagus ya, ada kampung orang Indonesia.
di tengah-tengah kota Cape Town, Afrika Selatan, dan luar biasa banget kita melihat bagaimana kedatangan mereka itu melalui sejarah yang dibawakan oleh pihak British untuk datang dan bekerja di Cape Town, dan akhirnya diberikan hak kependudukan untuk membina sebuah penempatan yang diberikan nama sebagai Kampung Bokap. Gitu. Dan itu kita melihat masih lagi mereka mengekalkan bahasa Indonesia, dan masih lagi mengekalkan kuliner-kuliner khas Indonesia juga dan sebagainya. Dan kita melihat bagaimana perkembangan mereka ini di Cape Town begitu bagus sekali, sehingga kan sangat terkenal di Afrika disebabkan keunikan Kampung Bokap itu sendiri. Dan kalau kita ke Cape Town, gak usah kita risau-risau ya susah-susah cari makan, karena pastinya banyak makanan-makanan halal juga yang diusahakan oleh orang-orang lokal di orang-orang Indonesia juga di Kampung Bokap ini. Nah, itu kan kita melihat bagaimana udah mendunianya ke Indonesia ini, udah sampai ke Afrika Selatan tau. Baiklah, nanti kalau ada satu saat kita berkesempatan, diberi rezeki oleh Allah, bisa kita jalan-jalan ke Cape Town dan melihat sendiri bagaimana keindahan Kampung Bokap, kampung orang Indonesia di tengah-tengah kota Cape Town, Afrika Selatan. Okay, menurut kalian kayak gimana? Seru apa enggak ini ada bangsa Indonesia di Afrika? Masya Allah, luar biasa. Sampai ketemu lagi dalam video, jaga diri, dadah.